Terus abang itu napas abang gini, gitu kan. Pas Umi ngeliat abang itu yang ada di dalam kepala Umi gini, ya Allah, aku udah jadi ibu. Ini tuh anakku, 9 bulan, aku bawa dia kemana-mana. Ya Allah, ini ya rupanya ya, yang namanya Muhammad Fatih Alif. Ya Allah, gitu. Umi liatin abang, adem banget muka abang, walaupun abang sakit ya. Tapi memang muka bayi itu muka paling. Assalamualaikum teman-teman. Ya, hari ini mungkin ada wajah baru yang ada di sini. Wajah yang nggak biasa teman-teman lihat. Ya, jadi cerita hari ini bukan cerita UFK, tapi jadi cerita Bang Alif hari ini. Teman-teman, hari ini Bang Alif pengen banget belajar dari sosok orang tua yang udah membersamai, udah ngebesarin Bang Alif selama 18 tahun ini. Karena Bang Alif tahu, Abang nggak akan selamanya jadi anak. Bang Alif juga bakal jadi seorang ayah, bakal jadi seorang suami mungkin, bakal jadi seorang pemimpin. Bang Alif pengen banget belajar hari ini sama sosok yang udah sangat berjasa dalam hidup Bang Alif selama 18 tahun ini. Siapa coba? Siapa yo? Jeng. Aduh, tadi pas pembukaan tuh abang ngerasa kayak serius banget. Karena ini tuh topik sensitif sebenarnya. Abang tuh nggak mau nangis-nangisan sebenarnya. Sebetulnya ya. Gitu. Umi ingat waktu abang nge-podcast sama Abi di YouTube-nya sekolah ya. Iya. Boleh ya kita sebut Insan Tama gitu. Itu kan abang ngobrolnya sama Abi. Abang nge-hostin Abi. Ada pertanyaan Abi tuh yang bikin abang sebetulnya lagi pengen nangis banget waktu itu ya. Iya, tapi cuma dimanapun platformnya dimanapun itu, mau di Cinta Quran TV, mau dimanapun abang berusaha gimana caranya nggak nangis gitu. Mungkin beda ya sama Abi ya. Abi kan nangis aja gitu. Kalau abang pengennya kelihatan cool gitu. Nah, jadi teman-teman, Umi, abang pengen belajar. Belajar apa? Pengen belajar gimana caranya supaya jadi orang tua yang baik. Karena kan abang kan nggak selama jadi anak kan, Umi. Abang kan juga ada masanya, entah cepat atau lambat. Ya cepat atau lambat. Pasti abang janganlah cepat-cepat kali. Abang pasti bakal punya peran baru ya kan. Jadi apa itu? Mahasiswa. Terdekat ini mahasiswa. Tapi kan nggak tahu namanya, cerita Allah kan kadang-kadang plot twist ya. Iya. Betul. Bener kan. Jadi abang tuh pengen belajar kan, Umi. Gimana caranya supaya bisa jadi orang tua yang baik. Karena kan Umi Abi tuh jadi figur, jadi contoh di banyak orang. Allahu Akbar. Jadi role model. Ya kan? Jadi role model. Umi Abi itu jadi role model yang abang perhatiin tuh kayak, wih, Umi Abi aku nih gitu. Bikin orang lain tuh jadi kayak terinspirasi. Wah, Masya Allah, Ustadz Fatih, Ummu Sajad gitu. Couple goals. Couple goals gitu teman-teman kan. Couple-nya hilang, tinggal goalnya. Abang jadi ngeliat kan kayak, oh gini ternyata gitu. Terus ya ternyata apa yang ditampilin di luar dan yang ada di rumah tuh sebenarnya nggak jauh beda gitu. Kan mungkin ada ya orang lain yang memang ditampilkan di luar ya beda banget sama yang ada di rumah, ya kan. Nah, jadi abang sebut ini bukan pencitraan, dan abang juga pengen belajar gimana caranya supaya apa yang kita tampilkan di luar sebagai image kita itu nggak jauh beda sama apa yang kita tampilin di keluarga kita, ya gitu. Nah, tapi abang tuh penasaran banget gitu, gimana awalnya Umi Abi kok bisa gitu bareng punya abang iya, gitu. punya abang, punya anak kayak abang, terus perjalanan Umi mengandung abang, terus gimana nyesel nggak punya anak kayak abang? Iya, nggak tahu, mungkin ngarepnya ade aja gitu, kayak ade gitu. Abang kan nggak tahu. Nah, mungkin kita juga bisa sambil sharing-sharing gitu di sini. Abang pengen banyak nanya soal itu sih, Umi. Gimana peran orang tua kayak gitu-gitu sih, Umi. Iya. Gimana di dulu yang keluarga kita masih susah banget gitu. Mungkin pemirsa teman-teman Cinta Quran TV kan juga nonton ya. Gimana dulu Abi ada di titik bukan nol lagi, malah minus gitu. Terus sampai sekarang gitu. Nah, gimana?
Cemana ya? Mau dimulai dari mana ya? Coba Umi enaknya mulai dari mana? Abang, ini di antara ratusan obrolan kita ya. Di rumah, di jalan, di sekolah. Dan ini go public di sini ya. Kayaknya ini tuh salah satu bahasan obrolan yang belum pernah kita diskusiin deh. Selama ini kan kita ngobrolnya itu soal sekolah kan, terus teman-teman abang, pergaulan abang, ngaji abang, terus passion abang ya. Kayaknya kita belum pernah deh ngobrol seberat ini soal abang nanti besarnya bakal jadi suami. Umi aja gak kebayang abang nikah. Abang aja gak kebayang Umi. Cemana lah itu. Iya ini Umi belum siap punya cucu, belum jadi panggil nenek ketuaan. Tapi kalau Umi flashback lagi ya bang ya, abang itu anak yang memang udah ditungguin sama Umi Abi. Tungguin abang apa tungguin adek? Tungguin abang. Abang kan cepet. Iya, karena itu abang ditunggu. Jadi waktu Umi Abi nikah, memang Umi sama Abi mutusin nggak nunda untuk punya anak. Walaupun waktu itu Umi kan masih skripsi. Iya. Abang ingat dulu, mungkin abang pernah lihat fotonya ya. Kayaknya Umi pernah deh tunjukin fotonya sama abang yang Umi wisuda. Iya. Abang masih kecil. kelas 2 umur 2 tahun ya kan. Iya, abang ikut Umi wisuda kan di GWW IPB Darmaga. Jadi waktu Umi Abi nikah aja, Umi Abi tuh nggak menunda kehamilan. Itu bukti pertama bahwa Umi Abi siap untuk punya anak. Allah kasih anak, mau laki-laki atau perempuan. Terus Abi doa, ya Allah, kalau aku punya anak pertamaku kalau bisa laki-laki ya Allah. Kenapa? Supaya dia bisa jadi penerus. Supaya dia bisa jagain uminya dan adik-adiknya nanti. Itu kata Abi. Itu sebelum Umi hamil. Umi sih ada, ya gitu. Itu sebelum Umi hamil. Nah, begitu Umi hamil, Abi senengnya luar biasa. Abang tahu waktu itu ngecek hamil, Bang. Waktu Umi ngecek Umi positif apa negatif. Kan Abinya lagi di Malaysia, masih sama nenek. Umi udah di Bogor. Kan ceritanya menyelesaikan skripsi kan waktu itu. Terus Umi ngecek sendiri, pas Umi lihat Allahu Akbar itu positif. Umi telepon Abi, bukan telepon waktu itu, iya benar Umi telepon Abi. Waktu itu telepon dari Malaysia ke Indonesia itu mahal banget karena belum ada WA zaman itu, Bang. Iya, Umi pala-palain 2005. Iya. Umi pala-palain tuh waktu itu demi apa? Demi Umi ngasih kabar sama Abi kalau Umi hamil. Dan abang tahu, kata Abi, waktu Abi terima telepon Umi itu, begitu Abi Umi tanya gini, mau dipanggil Abi, ayah, papi atau papski? Kayaknya belum ada deh papski itu. Kayaknya itu baru tren-tren belakangan ini lah udah Umi. Itu kan Umi bilang gitu kan. Terus kata Abi tuh kayak melayang loh Mi. Kayak melayang, kayak nggak jejak ke bumi. Kayak yang, betul nih aku udah mau punya anak. Baru pun aku nikah 3 bulan. Betul nih aku udah mau punya gitu. Dan Abi tuh langsung sujud syukur, kata Abi gitu. Ya Allah makasih, ternyata Engkau berikan aku keturunan, insya Allah gak lama lagi, kata Abi. Nah begitu Umi hamil, karena Umi hamilnya lagi ya kan ya, muntah-muntah mual. Abang tau ngapain? Yang tadinya Abi tuh harusnya ngambil S2 di Malaysia. Abi kan udah apply S2 di Malaysia kan. Ditinggalin sama Abi demi untuk nemenin Umi dalam masa kehamilan di trimester awal itu, dan sambil nemenin Umi untuk nyelesain skripsi Umi kan. Tapi ternyata ya qadarullah skripsi Umi baru selesai waktu abang umur 2 tahun. Itu bukti kedua. Umi Abi siap untuk punya anak. Apa itu? Abi meninggalkan mimpinya untuk melanjutin S2 di KL, balik lagi ke Indonesia dalam kondisi nggak punya kerjaan, itu diterjang sama Abi. Aku pokoknya udah nggak mau lagi jauh dari istriku sama calon anakku. Coba. Itu bukti kedua tuh. Bukti ketiga apa? Kontrol ke dokter tiap bulan. Padahal Umi Abi tuh nggak punya duit, Bang. Boro-boro buat kontrol sebetulnya. Zaman itu USG itu masih 200 ribuan.
200.000 udah mahal itu, Mi. Kalau sekarang itu murah, karena zaman sekarang tuh kalau USG itu udah sampai 1 juta, apalagi kalau udah 4 dimensi kan. Kalau itu kan baru 2D kan zaman itu. 200.000 sebulan tuh setengah mati Umi Abi nyarinya Bang. Tapi dipala-palain sama Abi. Demi apa? Supaya tiap bulan bisa ngeliat Abang. Lewat itu, apa namanya, layarnya USG-nya Dr. Lukman di Bantarjati ya. Oh itu dia Pak, alhamdulillah Pak. Waktu bulan kedua ke sana, Pak ada Monasnya anak Bapak, kata Dokter Lukman. Ingat banget tuh itu Dokter Lukman ngomong gitu. Hah, Dok, benar Dok. Ini Pak, coba nih Bapak nggak percaya nih saya kasih lihat ya. Tuh Pak, tuh kan, bener kan. Dia langsung pengen nunjukin Pak, bener Pak, laki-laki Pak, Masya Allah Pak, selamat, kata Dokter Lukman gitu. Ya Allah, Abi nangis Bang, nangis Abi. Kenapa? Karena doanya Allah kabul. Tuh. Jadi tiap bulan dipala-palain sama Abi nyari 200.000 supaya bisa ketemu Abang tiap hari lewat layar USG. Nah, itu bukti ketiga. Terus apa lagi? Waktu proses Abang lahiran. Itu nggak usah ditanya. Setengah matinya susahnya Umi ngeluarin Abang kayak gimana. Datangnya cepat, keluarnya susah. Itulah Abang lah itu. Susah kali keluarnya. 3 hari 3 malam Umi nahanin sakit untuk bisa ngeluarin Abang. Abi udah mati gaya, nggak tahu lagi mesti gimana supaya bikin Umi berkurang rasa sakitnya. Tapi nggak bisa. Umi udah nggak bisa makan, minumnya cuma bisa madu sama air kelapa untuk nambah energi. Makan nasi sesuap aja nggak masuk, Nak. Tapi yang Umi rasain ya, waktu Umi mau lahiran Abang itu Umi gini. Ya Allah, kalaupun aku memang harus meninggal waktu aku melahirkan anakku ini, ya Allah, biarlah aku aja yang gak ada. Karena itu Bang, itu sakitnya luar biasa. Itu Umi gak bisa mendeskripsikan rasa sakitnya waktu Umi 3 hari 3 malam itu kontraksi gak berhenti Bang. Gak bisa Umi deskripsikan. Kalau dideskripsikan kayak, Abang kan pernah lihat katanya orang yang melahirkan itu beberapa tulang dipatahkan gitu. Se-ekstrim itu kah? Mungkin lebih dari itu ya. Mungkin karena lebih dari benar itu sakitnya itu dari ujung kepala sampai ujung kaki. Semua urat-urat kita itu ikut ngerasain sakitnya. Dan sakitnya itu benar-benar yang gitu. Aduh Umi gak bisa deskripsikan gitu. Jadi Umi tuh sempat mau nyerah Bang sebetulnya. Karena udah gak kuat. Udah masuk hari ketiga itu Umi udah gak kuat. Ya Allah, ini kalau memang aku gak ada, udahlah aku aja gak ada. Anakku biar dia tetap hidup bersama dengan abinya gitu. Sampai Umi udah mikir gitu waktu itu. Karena apa? Karena udah 9 bulan Abang Umi eman-eman di dalam perut Umi bawa-bawa Abang kemana-mana, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Masa Umi gak bisa ngelihat Abang? Tapi kalaupun enggak, biarlah Abangnya aja yang ada, Umi yang gak ada gak apa-apa gitu. Umi mikir gitu. Tapi alhamdulillah dengan proses panjang Abang lahiran, mulai dari bidan sampai akhirnya Abang harus dibawa ke Dokter Lukman, Abang lahir. Tapi waktu Abang lahir itu Umi gak bisa ngelihat Abang karena posisi Umi udah lemes banget. Ternyata Abang lahirnya keminum air ketuban, saking Abang lamanya ada di perut Umi. Jadi Abang sendiri pun susah mau keluar, Umi juga udah kehabisan tenaga ngeluarin Abang. Dan Abang juga mungkin aus, yang ada air ketuban Abang minum itu air ketuban yang ada di perut. Nah, Abang tuh lahir tuh biru, Nak. Jadi kalau orang bayi lahir itu nangisnya gini, oe gitu ya. Kalau Abang nangisnya gitu. Kayak orang keselak air. Suara Abang tuh kayak gitu. Itu sama Dokter Lukman Abang disogrok-sogrok pakai selang supaya ngeluarin airnya, tapi ternyata nggak banyak bisa keluar. Jadi Umi tuh nggak bisa ngelihat Abang mulai dari Abang lahir sampai hari ke-3. Itu Umi nggak ngelihat Abang. Jadi Umi nggak tahu modelan Abang tuh kayak gimana. Cetakan Abang tuh Abi, Umi, perpaduan gitu ya. Bukan perpaduan, blasteran gitu. Nggak tahu nih. Karena Abang udah langsung masuk ruang rawat. Abis itu besoknya Abang langsung masuk ICU kan. Di mana? BMC. Dan yang ngurus Abang waktu itu yang dokter yang waktu itu ngerawat Abang kan Dokter Ali. Yang sampai sekarang Dokter Ali masih ada ya Bang ya. Waktu Abang masih kecil juga sering ke Dokter Ali dulu. Gitu. Jadi Abang itu anak yang Umi Abi tunggu banget. Gak pernah Umi Abi menyesal punya anak pertama laki-laki. Gak pernah, karena memang itu doa Abi.
Jadi abang tuh lahir sesuai sama doa-doa Abi. Dan abang itu lahir sesuai sama keinginan Umi. Kalau Umi jenis kelamin Umi enggak ya. Mau laki-laki perempuan buat Umi enggak apa-apa. Tapi yang penting anaknya sehat. Tapi buat Abi laki-laki ya Allah dikasih. Makanya Abi tuh sayang banget sama abang. Namanya Fatih Alif jadi gitu ya. Mirip sama nama Abi gitu. Iya. Dan kenapa abang dikasih namanya Muhammad Fatih Alif? Nah ini biar teman-teman juga tahu nih. Ini cerita-cerita belakang layar yang kita angkat ke sini nih ya. Iya. Gimana, We? Kenapa abang namanya Muhammad Fatih Alif? Abi udah gini. Dia namanya harus ada nama Abi. Karena dia nanti yang akan nerusin jejak Abi, kata Abi. Karena dia laki-laki, Abi kasih nama dia Muhammad Fatih. Nah, terus belakangnya apa ya gitu. Masa kan Karim lagi? Nggak enak kan gitu, cuman 2 suku kata gitu. Iya, atau masa Muhammad Fatih Karim Junior gitu ya. Itu kan kayak orang-orang Amerika ya gitu. Jadi kita carilah nama lain. Itu tuh Umi Abi sempat bingung tuh nyari nama abang. Waktu di bulan-bulan terakhir Umi hamil kan sebelum lahiran. Terus mikirnya gini aja bang, mikirnya itu cuma gini. Abi itu kan nama kecilnya Ari. Dari A, kan? Umi kan nama kecilnya Ayu dari A. Lucu juga kali ya, kalau nama anak kita dari A juga. A juga. Jadi A itu. Sebetulnya pas adek pun Umi tuh pengennya A aja lagi, tapi sama Abi nggak di proof. Tahu abang nggak? Nama Umi tuh pengen dulu tuh nama adek apa? Apa? Ayas. Ayas. Ayash. Apa itu artinya? Apa ya lo? Umi lupa tuh artinya apa. Tapi dia salah satu pejuang Palestina. Oh. Gitu. Nah Umi suka sama nama itu. Tapi gak di-proof sama Abi. Padahal Umi bilang lucu. Ari, Ayu, Alif, Ayas gitu. Sama Abi mah kurang asyik dalam hal nama ya. Nah terus kan, berarti kita mulai dari A gitu. Tapi A apa? A itu kan banyak. Ali, Akbar. Kan Arif. Gitu ya, Arif gitu, banyak banget kan Arif. Terus apa ya? Nah akhirnya pas buka Quran kan, pas buka Quran itu kan bukan ayat pertama, huruf pertama di dalam Al-Quran bukan yang Bismillahirrahmanirrahim ya, tapi Alhamdulillahirobbil alamin itu kan alif gitu. Terus Umi Abi langsung gini, huruf pertama di Al-Quran itu alif, anak pertama yang dinantikan itu alif. Doa kita, dia jadi alif itu kan lurus ya. Dia akan jadi anak yang lurus niatnya, lurus amalnya, lurus keputusannya. Dia jadi orang yang tegas, tapi sekaligus dia jadi laki-laki yang lembut. Karena sekarang ini susah untuk nyari laki-laki yang lembut hatinya. Jadi dia tuh kayak perpaduan Umar bin Khattab. Dia tegas, tapi dia juga lembut. Dia tegas, tapi dia juga nggak sungkan untuk ngeluarin air mata kalau memang dia harus ngeluarin air matanya. Akhirnya itulah nama yang Umi Abi kasih buat abang, Muhammad Fatih Alif, penakluk yang hatinya lembut. Gitu. Dan doa itu sampai sekarang itu jadi salah satu doa yang Umi panjatkan di sholat Umi. Tiap habis sholat, salah satu yang gak pernah tinggal untuk Umi doakan adalah Umi minta sama Allah supaya abang dan adik Allah kasih hati yang lembut untuk mau nerima kebenaran Islam dari siapapun datangnya. Gak cuma dari Umi Abi, tapi juga dari kawan abang, dari guru abang. Jadi kalau ada orang yang ngasih tahu, abang terima dengan senang hati, masukan orang, abang dengerin, abang gak nyangkal, terus abang jadi anak yang punya empati, laki-laki yang punya empati. Nanti empati sama istri, empati sama orang tua, empati sama anak, empati sama teman, sama guru, semua. Jadi pertama itu Umi Abi sematkan dalam nama abang. Yang kedua itu Umi sematkan dalam doa-doa Abi sampai sekarang. Gitu. Jadi abang itu anak yang Umi Abi tunggu. Bukan penantian lama. Nggak kayak adik ya? Bukan kayak adik. Karena dapat abang kan cepet ya. 3 bulan Umi juga udah langsung hamil waktu itu.
Tapi abang itu lahir persis kayak doanya Umi Abi. Pertama, laki-laki, hatinya lembut. Yang waktu itu nggak sesuai sama doa Abi Umi adalah sehat. Karena waktu abang lahir abang nggak sehat. sakit. Iya, itu aja gitu. Terus kan Umi ingat banget momen waktu Umi pertama kali lihat abang di rumah sakit BMC. Karena kan 3 hari pertama kan Umi nggak bisa lihat abang. Karena begitu abang lahir, besoknya abang langsung dibawa ke rumah sakit. Umi nggak sempat lihat abang. Karena Umi kondisinya masih lemah banget. Jadi kita baru ketemu tuh di hari ketiga. Jadi pas waktu pertama kali Umi lihat abang, Umi kan masuk ke ruang bayi-bayi yang dirawat ya. Abang itu ada di box NICU. NICU tuh dia box bayi yang isinya tuh penuh dengan kabel-kabel. Terus abang disinar, ini abang dicolok, kaki abang dicolok. Karena abang lemah banget. Jadi napas abang tuh gitu. Terus kan Umi kan diizinkan masuk kan. Karena walaupun itu bukan jam besuk, Abi bilang gini, "Suster, ini istri saya mau lihat bayi kami. Belum lihat, udah 3 hari. Dari sejak melahirkan." "Oh iya Pak, nggak apa-apa masuk." Gitu. Diizinkan masuk. Terus kan pas Umi ngeliat gitu kan Bang. Ya Allah, abang kecil banget waktu itu. Abang cuma seginilah kira-kira. Tapi kulit abang waktu itu putih, bersih. Beda lah mas sekarang kalau kulit mah. Udah agak ireng-ireng cemana gitu. Abang sekarang udah lebih eksotik. Eksotik ya? Kalau ireng kesannya kayak enggak, gimana gitu? Kalau ireng kesannya abang lebih eksotik kulit abang sekarang. Terus abang itu napas abang gini. Gitu kan. Pas Umi ngeliat abang itu yang ada di dalam kepala Umi gini. Ya Allah, aku udah jadi ibu. Ini tuh anakku. 9 bulan aku bawa dia kemana-mana. Ya Allah, ini ya rupanya ya. Yang namanya Muhammad Fatih Ahlif. Ya Allah, gitu. Umi liatin abang. Adem banget muka abang walaupun abang sakit ya. Tapi memang muka bayi itu muka paling menenangkan. Iya bang. Makanya kenapa masih pengen punya bayi lagi? Padahal usia udah mau 50. Padahal udah mau 45 ya kan? 45 udah lah. mau 45. Itu ngelihat bayi itu bikin tenang bang. Jadi Umi tuh yang tadinya tuh takut, yang tadinya sedih, yang tadinya sempet kayak mau marah juga sama Allah, kenapa ya Allah, udahlah proses aku lahiran susah, kenapa sekarang anakku dikasih sakit gitu. Itu pas ngeliat abang langsung, ya Allah lucunya anakku, lembutlah hatinya, jadi orang besar lah dia nanti gitu. Ya Allah nak, itu momen yang gak bisa lah Umi lupa, namanya juga anak pertama. Yang pertama itu bang, dia tidak akan terganti dan tidak akan terlupakan. Abang juga kayak gitu. Jadi buat Umi Abi, abang itu di dalam nama abang itu ada sematan harapan, ada sematan doa, ada apa lagi ya? Ada ekspektasi dari Umi Abi. Semoga abang jadi orang besar, lurus, jadi pemimpin yang tegas, tapi juga pemimpin yang hatinya selalu lembut, gitu. Dah, sampai di situ aja ceritanya. Next question. Nggak, ntar dulu. Abang tuh paling nggak mau nangis sebenarnya. Nanti kalau abang udah jadi orang tua kayak Umi Abi, abang baru akan bisa betul-betul ngerasain apa yang Umi Abi rasakan waktu ngelihat pertama kali anak pertama. Lain bang rasanya. Anak pertama sama anak kedua sama anak ketiga sama anak keempat itu punya experience yang beda-beda. Anak pertama itu di mana-mana dia kan memang tumpuan harapan dari orang tua. Karena apa? Karena belum tentu dia punya adik lagi. Ya kayak abang sempet jadi anak tunggal tapi nggak jadi kan, gitu. Jadi
Makanya kenapa anak pertama itu benar-benar sangat diharapin sama orang tuanya. Dia tumbuh sehat, dia jadi anak yang solih, dia jadi anak yang pinter, yang cerdas, punya adab dan akhlak. Karena memang tumpuan orang tua itu ada di anak pertama. Karena dia akan gantiin orang tuanya kan. Dan buat Abi nih ya, abang itu punya posisi yang beda. Sama-sama anak Abi, satu Sajat, satu Alif. Dua-duanya anak Abi. Tapi abang tetap punya posisi yang beda. Secara umur abang juga udah beda sama Ade kan. Kemudian terus pastilah abang yang jadi teman diskusi Abi kan, bukan Ade. Dan Abi kan sering ya bilang sama abang ya. Abi bilang apa? Bang, abang itu penerus Abi. Abi tuh punya harapan besar sama abang. Bang, ya nak ya? Ya kan? Abi sering bilang gitu kan? Ya. Obrolan-obrolan kayak gitu kan di rumah kita kan bukan hal yang baru. Selalu Abi pesankan itu. Tentang visi Abi, visi keluarga kita, harapan Abi sama abang. Makanya kadang-kadang mungkin abang ngerasa, kok Abi aku keras banget ya? Iya. Iya ya. Tahu nih kok. Kok Abi gini banget ya mendidik aku. Kok Abi nggak bolehin aku untuk punya barang terlalu bagus ya. Padahal sebetulnya Abi bisa kok beliin aku gitu. Kok Abi menunda kesenanganku yang sebetulnya Abi bisa ngasih itu gitu. Terus kok kadang-kadang kalau ngobrol sama Abi kayak dipatah-patahin gitu logika abang sama Abi kan, sampai akhirnya abang dibikin sama Abi jadi nggak berkutik, jadi nggak punya lagi argumen karena Abi punya argumen yang jauh lebih logis iyalah, daripada Felix Siawaya dipatah-patahin gimana abang. Tapi semua itu awalnya adalah dari harapan besar. Jadi kalau orang udah punya ekspektasi tinggi bang, nanti dia ke orang yang dia punya ekspektasi itu, dia pasti akan lebih nge-push. Dia pasti akan lebih keras. Karena dia berharap orang itu nanti akan sesuai kayak ekspektasinya dia.